wabarakatuh. Saya Ilza Luciana akan menjelaskan tentang materi persepsi, kognisi, dan emosi. Persepsi, kognisi, dan emosi merupakan pembangunan dasar dari semua pengalaman sosial, termasuk negosiasi. Dalam hal bahwa tindakan sosial kita dipandu oleh cara kita memandang, menganalisis, dan merasa tentang pihak lain, situasi dan minat, serta posisi kita sendiri. Pengetahuan mengenai cara manusia melihat dunia di sekitarnya, mengelola informasi, dan mengalami emosi penting untuk memahami mengapa orang bersikap seperti itu dalam negosiasi. 1. Persepsi. Persepsi adalah proses di mana individu terhubung dengan lingkungannya. Persepsi merupakan usaha fisik dan psikologi yang rumit. Hal ini didefinisikan sebagai proses penyaringan. Biasanya, lingkungan bersifat kompleks. Lingkungan tersebut mewakili sejumlah besar varietas stimulan. Kompleksitas ini membuat lingkungan tersebut tidak mungkin untuk mengolah semua informasi yang ada. Maka, sebagai perseptor, kita menjadi selektif, mendengarkan beberapa stimulan saat mengabaikan yang lainnya. 2. Distorsi persepsi. 1. Stereotip. Stereotip adalah adanya generalisasi terhadap suatu objek, sehingga negosiator akan memiliki prasangka terhadap objek yang memiliki faktor atau latar belakang tertentu. Secara umum, ditandai dengan pemberian label, simbol, ataupun identitas tertentu. Misalnya adalah penilaian terhadap negosiator tertentu dari Jepang, yang mana adalah tipe to the point, dengan anggapan terhadapnya sebagai orang yang kurang berinteraksi, tidak ramah, dan sebagainya. Yang kedua, efek halo. Persepsi yang muncul akibat dari latar belakang dari seseorang negosiator yang telah dipercaya oleh lawan negosiator. Yang ketiga, persepsi selektif. Persepsi yang telah tersaring dengan suatu faktor yang dipengaruhi oleh preferensi negosiator sendiri. Misalnya, persepsi bahwa negosiator akan cenderung lebih mudah bernegosiasi. Misalnya tegas dalam menyampaikan gagasan dan serius menghadapi lawan. Yang keempat, proyeksi. Merupakan hasil yang hendak dicapai, yang dijadikan asumsi dasar dan digunakan sebagai rancangan atau pedoman yang ingin dicapai selama proses negosiasi. Yang ketiga, pembingkaian. Pembingkaian adalah konsep yang populer di antara para ahli sosial yang mempelajari proses kognitif, pembuatan keputusan, persuasi, dan komunikasi. Kepentingan dari pembingkaian pokok-pokok fakta bahwa dua orang atau lebih yang terakibat dalam situasi yang sama atau dalam masalah yang kompleks sering melihatnya atau mengartikannya dalam ciri yang berbeda. Pembingkaian ini bersifat penting dalam negosiasi karena konflik yang seringkali tidak jelas terbuka terhadap interpretasi yang berbeda sebagai akibat dari perbedaan latar belakang. Pembingkaian ini terbagi menjadi beberapa aspek. Yang pertama, mewakili mekanisme subjektif yang digunakan orang untuk mengevaluasi, memahami situasi. Yang kedua, pimpin orang untuk mengejar
atau menghindari tindakan selanjutnya. Yang ketiga, fokus, bentuk, dan atur dunia di sekitar kita. Yang keempat, pahami realitas yang kompleks. Yang kelima, tentukan seseorang peristiwa atau proses. Keenam, berikan makna dan signifikasi. Jenis-jenis bingkai. Yang pertama, substantif. Pihak-pihak yang menggunakan bingkai ini memiliki disposisi tertentu mengenai isu kunci atau kepedulian terhadap konflik. Yang kedua, hasil. Predisposisi terhadap pemuasan minat yang luas atau kebutuhan dalam negosiasi. Yang keempat, proses. Bagaimana pihak-pihak bertindak untuk menyelesaikan masalah. Yang kelima, identitas. Bagaimana pihak-pihak mengartikan siapa mereka berdasarkan kelompok-kelompok yang berbeda. Yang keenam, karakterisasi. Bagaimana pihak-pihak mengartikan pihak lain. Bingkai ini dapat dibentuk dari pengalaman pihak lain. Yang ketujuh, kalah menang. Bagaimana pihak-pihak mengartikan risiko atau penghargaan terkait dengan hasil tertentu. Materi selanjutnya. Selain itu, bingkai-bingkai mereka yang mendengar atau menafsirkan komunikasi dapat menciptakan bias pada mereka sendiri. Misalnya, penelitian dalam membuat kode pesat pihak-pihak dalam konflik. Cara bingkai bekerja dalam negosiasi. Yang pertama, negosiator bisa menggunakan lebih dari satu kerangka. Yang kedua, jenis bingkai tertentu dapat mengarah ke jenis argumen tertentu. Yang ketiga, bingkai tertentu dapat digunakan dengan masalah tertentu. Yang keempat, partai biasanya menggunakan kerangka tertentu dalam berbagai faktor. Kepentingan, hak, dan kekuasaan. Pihak yang berkonflik menggunakan satu dari tiga kerangka ini. Yang pertama, kepentingan. Dalam kerangka ini, orang berbicara tentang posisi mereka, tetapi seringkali yang mereka pertaruhkan adalah kepentingan mendasar mereka. Yang kedua, hak. Dalam kerangka ini, orang hanya berbicara tentang siapa yang memiliki legitimasi, siapa yang benar, dan apa yang adil. Yang ketiga, kekuasaan. Dalam kerangka ini, orang menyelesaikan konflik atas dasar siapa yang lebih kuat. Bias kognitif dalam negosiasi. Dalam bagian ini, kita mempelajari cara negosiator menggunakan informasi untuk membuat keputusan dalam negosiasi. Kesalahan-kesalahan yang terjadi ketika negosiator mengelola informasi. Yang pertama, eskalasi komitmen irasional. Negosiator cenderung menjaga komitmen terhadap tindakan mereka, bahkan ketika komitmen tersebut sudah membentuk diri mereka irasional. Eskalasi komitmen ini disebabkan oleh bias dan penilaian dalam persepsi individu. Salah satu cara untuk melawan kecenderungan ini yaitu memiliki penasehat, yaitu ketika negosiator sudah melakukan tindakan tidak realistis dan irasional, maka penasehat ini akan memberi peringatan dan nasihat terhadap negosiator tersebut. Keyakinan pada harga mati yang bersifat mitos. Dalam keadaan ini bergantung pada bagaimana kita melihat situasi konflik yang ada. Negosiator yang cenderung berfokus pada nilai kemungkinan akan melihat permasalahan dalam situasi harga mati dan lebih cenderung untuk memilih pendekatan secara korporatif. Pengarahan dan penyesuaian. Pengarahan bekerja secara berbeda dalam latar kebudayaan yang berbeda dalam satu studi terkini. Kesalahan pada pengarahan dan penyelesaian dapat kita antisipasi dengan penggunaan advokat berlawan atau pemeriksaan realistis. Pembingkaian isu dan risiko. Proses pembingkaian dapat menyebabkan orang menunjukkan tipe-tipe perilaku tertentu ketika menghindari pihak lain. Cara sebuah negosiasi dibingkai dapat membuat negosiator enggan
menanggung atau mencari sebuah resiko. 5. Ketersediaan informasi. Negosiator juga harus peduli dengan potensi bias yang disebabkan oleh ketersediaan informasi yang didapat. Hal itu disebabkan ketersediaan informasi mempengaruhi negosiasi melalui penggunaan pola pencairan yang ditetapkan. Baiklah, kita lanjut. Yang keenam, kutukan pemenang. Penelitian terakhir menilai bahwa kutukan pemenang menahan sebagian proses berpikir kontrafaktual. Pemikiran kontrafaktual melibatkan hiburan dari kemungkinan apa yang mungkin terjadi jika tawaran tersebut tidak diterima. Cara terbaik untuk memperbaiki kutukan pemenang adalah mencegahnya agar tidak terjadi di awal dengan melakukan pekerjaan yang dibutuhkan agar tidak membuat penawaran yang diterima secara tidak terduga. Investigasi dan persiapan menyeluruh dapat memberi negosiator verifikasi independen dari nilai penyelesaian yang ada. Yang ketujuh, kepercayaan diri berlebih. Kepercayaan diri berlebih adalah kecenderungan negosiator untuk meyakini bahwa kemampuan mereka untuk menjadi benar atau akurat lebih besar dari yang sebenarnya. Oleh karena itu, negosiator tersebut nampaknya memiliki kecenderungan untuk menjadi terlalu percaya diri terhadap kemampuan mereka sendiri. Dan hal ini mempengaruhi varietas besar persepsi dan perilaku selama negosiasi. Jelasnya, dibutuhkan lebih banyak penelitian dalam saling mempengaruhi optimisme, percaya diri berubah, dan hasil negosiasi. Yang kedelapan, hukum angka kecil. Dalam teori keputusan hukum angka kecil merujuk pada kecenderungan orang menarik kesimpulan sendiri sampel. Daya dan strategi yang bekerja di masa lalu mungkin tidak bekerja di masa depan. Dan mereka tentunya tidak akan bekerja jika negosiasi yang berikutnya secara signifikan berbeda dari pengalaman masa lalu. Contohnya menarik dari hukuman angka kecil adalah kekeliruan tangan panas. Keyakinan yang tidak benar adalah bahwa serangkaian peristiwa berkaitan dengan menentukan dan akan berlanjut. Yang kesembilan, bias pelayanan diri. Bias pelayanan diri. Penelitian telah mendokumentasikan efek dari bias pelayanan diri dalam proses negosiasi. Misalnya, Babcock, Wang, dan Lowenstein 1996 mendapati bahwa negosiator di distrik sekolah yang berbeda memilih perbandingan sekolah distrik dengan cara pelayanan diri, yaitu distrik yang mereka pilih sebagai standar perbandingan untuk aktivitas distrik mereka sendiri adalah yang membuat distrik mereka tampaknya menyenangkan. Yang ke-10, proses devaluasi reaktif. Adalah proses mendevaluasi konsesi pihak lain hanya karena pihak lain membuatnya. Stillinger, Applebaum, Keltner, dan Ross 1990. Satu studi mendapati efek ini bahkan ketika tidak terdapat emosi negatif yang diarahkan terhadap pihak lain. Selanjutnya, eskalasi komitmen yang irasional dan keyakinan mythical fixed pie. Yang pertama, peningkatan komitmen yang tidak rasional. Negosiator mempertahankan komitmen pada suatu tindakan, bahkan ketika komitmen tersebut merupakan perilaku yang tidak rasional. Yang kedua, keyakinan pie tetap mitos. Banyak negosiator berasumsi bahwa semua negosiasi, bukan hanya beberapa, melibatkan pie tetap mitos. Negosiator seringkali mendekati peluang negosiasi integratif sebagai situasi zero sum atau pertukaran menang kalah. Mereka yang percaya pada pie tetap mitos menganggap bahwa kepentingan partai berdiri di oposisi, tanpa kemungkinan penyelesaian integratif dan mencarinya. Kecenderungan untuk melihat negosiasi dalam istilah kue tetap bervariasi, tergantung pada bagaimana orang melihat situasi konflik yang diberikan. Selanjutnya, suasana hati, emosi, dan negosiasi. Proses dan hasil mungkin menciptakan perasaan positif dan negatif. Emosi positif dapat dihasilkan dari ketertarikan terhadap pihak lain. Sedangkan emosi negatif cenderung didasari kekecewaan, sementara yang lain didasari dengan kecemasan. Kebanyakan penelitian sepakat bahwa emosi cenderung menggerakkan pihak-pihak terhadap beberapa bentuk tindakan dalam hubungan mereka.
seperti memulai hubungan, menjaga atau memperbaiki hubungan, serta mengakhiri hubungan. Selanjutnya, emosi. Emosi adalah aspek psikologis negosiator yang harus dijaga tetap dalam sisi yang positif, sehingga menciptakan konsekuensi terjadinya negosiasi yang lebih integratif dan kesepahaman atas sikap positif satu sama lain. Ada 4 tipe dasar ketakutan. Yang pertama, fear of the unknown. Orang-orang takut terhadap apa yang mereka tidak tahu. Yang kedua, fear of the loss. Terkadang ketika seseorang merasa takut kalah, itu menjadi motivasi mereka sehingga mendapatkan hasil yang positif. Namun, tak sedikit pula orang mengambil hasil yang buruk karena mereka takut kehilangan apa yang telah mereka investasikan. Yang ketiga, fear of the failure. Takut gagal berhubungan dengan emosional. Seperti ketakutan akan reputasinya turun, solusi untuk menghadapi ketakutan ini adalah dengan mempersiapkan dan mengecek tim negosiasi tentang apa saja yang akan dibicarakan. Selanjutnya, fear of rejection. Kebanyakan orang setelah mendengar kata tidak langsung berkecil hati dan menyerah. Mereka menyamakan penolakan permintaan sebagai penolakan kepada mereka secara pribadi. Dan terkadang mereka hanya tidak ingin mengambil resiko untuk ditolak kedua kalinya. Baik, mungkin cukup sekian video presentasi pada kesempatan kali ini. Kami kelompok 4 mengucapkan terima kasih karena sudah menonton video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.